Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan algoritma pemrograman 1 kali ini akan dibahas definisi algoritma, flowchart, dan pseudocode. Kata algoritma berasal dari nama Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Beliau adalah ilmuwan Persia yang menulis kitab Rules of Restoration and Reduction sekitar tahun 825 Masehi. Al-Khwarizmi dibaca orang barat menjadi algoritm. Algoritm kemudian berubah menjadi algoritm disebabkan kata algoritm sering dikelirukan dengan aritmetik sehingga akhiran sem berubah menjadi them. Beberapa orang telah mendefinisikan secara resmi dari algoritma. Yang pertama, Kani pada tahun 2020 mendefinisikan algoritma sebagai usaha dengan urutan operasi yang disusun secara logis dan sistematis yang bertujuan menyelesaikan suatu masalah untuk menghasilkan suatu output tertentu. Sedangkan Cormen dan kawan-kawan pada tahun 2009 mendefinisikan algoritma sebagai prosedur komputasi yang mengambil beberapa nilai atau kumpulan nilai sebagai masukan untuk kemudian diproses sebagai keluaran. Dalam istilah lain, algoritma adalah urutan langkah komputasi yang mengubah masukan atau input menjadi keluaran atau output. Munir dan Leoni pada tahun 2016 mendefinisikan algoritma sebagai urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu persoalan. Dan yang terakhir, Wahono pada tahun 2008 mendefinisikan algoritma sebagai logika, metode, dan tahapan sistematis yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan. Dari beberapa definisi yang telah disampaikan sebelumnya, maka bisa ditarik benang merah bahwa algoritma adalah prosedur yang terdiri dari seperangkat aturan atau instruksi yang tidak ambigu dan terbatas yang memberikan solusi terhadap suatu masalah atau pada kelas masalah tertentu untuk setiap kumpulan kuantitas masukan yang diizinkan jika memang ada masukan. Prosedur sendiri adalah rangkaian terbatas dari instruksi yang terdefinisi dengan baik, di mana masing-masing instruksi dapat dilaksanakan secara mekanis dalam jangka waktu yang terbatas. Secara grafis, kita bisa lihat bahwa posisi algoritma itu berada pada kotak yang berwarna hijau, di mana sebelum seperangkat aturan atau prosedur untuk mendapatkan output, ada input atau masukan yang diberikan sehingga nanti diharapkan ada output yang diberikan. Algoritma yang terbaik atau the best algorithm itu adalah suatu algoritma yang menghasilkan output yang tepat guna atau efektif dalam waktu yang relatif singkat dan penggunaan memori yang relatif sedikit atau disebut dengan efisien, dengan langkah yang berhingga dan prosedurnya berakhir baik dalam keadaan diperoleh suatu solusi. Algoritma memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, pada ilmu komputer, algoritma membentuk dasar pemrograman komputer dan digunakan untuk memecahkan masalah mulai dari penyortiran dan pencarian sederhana hingga tugas-tugas kompleks seperti kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin atau machine learning. Sedangkan di bidang matematika, algoritma biasa digunakan untuk memecahkan masalah matematika, sebagai contoh untuk mencari solusi optimal pada suatu sistem persamaan linier atau untuk menemukan jalur terpendek dalam masalah graf. Algoritma juga bisa digunakan untuk mengoptimalkan dan membuat keputusan di beberapa bidang seperti transportasi, logistik, dan alokasi sumber daya atau
riset operasi. Pada kecerdasan buatan, algoritma adalah dasar yang digunakan untuk mengembangkan sistem cerdas yang dapat melakukan tugas-tugas seperti pengenalan gambar, pemrosesan bahasa alami atau NLP, dan pengambilan keputusan. Seberapa penting algoritma? Algoritma diperlukan untuk memecahkan masalah kompleks secara efisien dan efektif. Algoritma juga membantu mengotomatiskan proses dan membuatnya lebih andal, lebih cepat, dan lebih mudah dilakukan. Algoritma juga memungkinkan komputer untuk melakukan tugas-tugas yang sulit atau tidak mungkin bagi manusia untuk dilakukan secara manual. Algoritma bisa digunakan di berbagai bidang seperti yang telah disebutkan sebelumnya dalam bidang ilmu komputer, matematika, teknik keuangan, atau banyak masalah yang lainnya untuk mengoptimalkan proses, menganalisis data, membuat prediksi, dan juga memberikan solusi untuk suatu masalah. Algoritma yang baik memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, dia harus well-defined input, kemudian well-defined output, finiteness, visible, language independent, dan clear and unambiguous. Karakter yang pertama yaitu clear and unambiguous atau jelas dan tidak ambigu. Di sini dimaksudkan bahwa algoritma harus mempunyai persepsi satu atau tunggal. Jadi tidak bisa memiliki persepsi yang lebih dari satu atau disebut dengan ambigu. Yang berikutnya, setiap langkahnya harus jelas dalam semua aspek dan harus mengarah hanya pada satu makna. Karakter yang berikutnya adalah well-defined input atau input yang terdefinisi dengan baik. Jika suatu algoritma membutuhkan input, maka inputnya dia harus terdefinisi dengan baik. Suatu algoritma dia bisa memiliki 0 atau lebih dari satu input, dan setiap instruksi yang berisi operator fundamental dia harus menerima 0 atau lebih input. Karakteristik yang ketiga adalah well-defined output atau output yang terdefinisi dengan baik. Jadi algoritma itu harus jelas mendefinisikan outputnya apa, output yang dihasilkan, dan harus didefinisikan dengan baik juga. Suatu algoritma menghasilkan setidaknya satu output. Jadi bisa lebih dari satu output, tapi setidaknya dia menghasilkan satu output. Karakter yang berikutnya adalah finiteness atau keterbatasan. Jadi algoritma itu harus terbatas, yaitu harus berakhir setelah waktu yang terbatas atau dihentikan setelah sejumlah langkah terbatas dalam semua kasus uji. Karakter yang berikutnya adalah visible atau layak. Algoritma harus sederhana, generik, dan praktis sehingga dapat dieksekusi dengan sumber daya yang tersedia. Karakter yang berikutnya adalah language independent, artinya bebas bahasa. Yang dimaksud dengan bebas bahasa di sini adalah algoritma yang dirancang dia harus bebas bahasa, harus hanya berisi instruksi sederhana yang nantinya dapat diimplementasikan dalam bahasa apapun, namun outputnya akan sama seperti yang diharapkan. Jadi salah satu karakter dari algoritma itu adalah independent to any programming language atau independen terhadap bahasa pemrograman manapun. Karakter algoritma yang tidak bisa dikesampingkan itu adalah efektivitas. Jadi suatu algoritma harus dikembangkan dengan menggunakan operasi yang sangat mendasar, sederhana, dan layak sehingga seseorang dapat melacaknya hanya dengan menggunakan kertas dan pensil istilahnya.
Yang berikutnya, properti atau sifat-sifat dari algoritma. Yang pertama, dia adalah berakhir setelah waktu yang terbatas. Berakhirnya algoritma ini bisa ditentukan oleh pengguna algoritma, baik itu nanti bergantung pada iterasi atau bergantung pada syarat-syarat tertentu. Yang kedua adalah menghasilkan setidaknya satu output. Jadi ketika algoritma tidak menghasilkan output apapun, maka dia belum bisa disebut sebagai sebuah algoritma. Yang ketiga, algoritma dia bersifat deterministik atau dia memberikan output yang sama untuk kasus input yang sama. Kalau secara matematis, ketika X1 sama dengan X2, maka fungsinya fx1 dia harus sama dengan fx2. Dan yang terakhir, setiap langkah dalam algoritma dia harus efektif. Ada beberapa jenis algoritma yang diperkenalkan oleh beberapa orang. Nah, di sini ada yang pertama adalah brute force algorithm. Brute force algorithm ini adalah algoritma pendekatan paling sederhana untuk suatu masalah. Algoritma brute force ini adalah pendekatan pertama yang muncul ketika seseorang itu melihat sebuah masalah. Yang kedua adalah rekursif algorithm. Algoritma rekursif ini didasarkan pada rekursi. Dalam hal ini, masalah dipecah menjadi beberapa subbagian dan kemudian memanggil fungsi yang sama selama berulang kali sampai masalah terpecahkan. Yang ketiga ada backtracking algorithm. Algoritma backtracking ini membangun solusi dengan mencari di antara semua solusi yang mungkin. Dengan menggunakan algoritma ini, maka terus dibangun solusi yang sesuai dengan kriteria. Setiap kali solusi gagal, nanti akan dilacak kembali ke titik kegagalan, membangun solusi berikutnya, dan melanjutkan proses ini sampai ditemukan solusi atau semua solusi yang mungkin. Jadi bisa saja nanti ditemukan lebih dari satu solusi. Yang keempat ada searching algorithm. Algoritma pencarian adalah algoritma yang digunakan untuk mencari elemen atau kelompok elemen dari struktur data tertentu. Elemen dapat dari berbagai jenis berdasarkan pendekatan atau struktur data di mana elemen harus ditemukan. Yang kelima ada sorting algorithm atau algoritma penyortiran. Penyortiran adalah mengatur sekelompok data dengan cara tertentu sesuai dengan kebutuhan. Algoritma yang membantu dalam melakukan fungsi ini disebut algoritma penyortiran. Pada umumnya, algoritma penyortiran itu digunakan untuk mengurutkan kelompok data dengan cara mengurutkan secara meningkat atau menurun. Yang keenam ada hashing algorithm. Algoritma hashing bekerja mirip dengan algoritma pencarian, tetapi berisi indeks dengan ID kunci. Dalam hashing, kunci ditetapkan ke data tertentu. Yang ketujuh ada divide and conquer algorithm. Algoritma ini memecah masalah menjadi submasalah, memecah satu submasalah, dan menggabungkan solusi untuk mendapatkan solusi akhir. Algoritma ini terdiri dari 3 langkah. Yang pertama adalah divide, yang kedua adalah solve, dan yang ketiga adalah combine. Yang kedelapan ada greedy algorithm. Dalam jenis algoritma ini, solusinya dibangun bagian demi bagian. Solusi untuk bagian selanjutnya dibangun berdasarkan manfaat langsung dari bagian selanjutnya. Satu solusi yang memberikan manfaat paling banyak, dia akan dipilih sebagai solusi untuk bagian yang selanjutnya. Yang 9 ada dynamic programming algorithm. Jadi konsep algoritma ini adalah menggunakan solusi yang sudah ditemukan untuk menghindari perhitungan berulang dari bagian masalah yang sama. Algoritma nanti membagi masalah menjadi submasalah tumpang tindih yang lebih kecil dan
menyelesaikannya. Dan yang terakhir adalah randomized algorithm. Dalam algoritma acak atau randomized algorithm digunakan angka acak sehingga memberikan manfaat langsung. Angka acak akan membantu dalam menentukan hasil yang diharapkan. Keuntungan dari penggunaan algoritma itu yang pertama adalah meningkatkan efisiensi program. Jadi pembuatan algoritma yang efisien dapat membantu program agar beroperasi lebih cepat dan menggunakan lebih sedikit sumber daya komputer. Algoritma yang baik juga menghindari penggunaan waktu dan sumber daya yang tidak diperlukan sehingga kinerja program turut meningkat. Yang kedua, keuntungan dari algoritma adalah mempercepat proses pengembangan program. Dalam proses pengembangan program, algoritma dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan dan menguji kode program. Program dapat dihasilkan lebih cepat dan mudah jika diterapkan algoritma yang tepat. Keuntungan yang ketiga dari algoritma adalah algoritma bisa membantu menyelesaikan masalah yang kompleks. Jadi beberapa jenis algoritma itu mampu memecahkan masalah menjadi bagian yang lebih kecil. Hasilnya, pemrograman lebih mudah dilakukan serta menghasilkan solusi yang lebih efektif. Bagaimana merancang algoritma? Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam merancang algoritma yang pertama adalah kita harus memahami masalah yang akan diselesaikan. Pemahaman yang baik tentang suatu masalah akan membantu dalam mencari solusi yang tepat. Untuk memahami masalah, harus diperoleh informasi yang cukup tentang masalah tersebut dan membuat beberapa pertanyaan yang relevan terkait dengan masalah yang akan diselesaikan. Yang kedua adalah melakukan analisa kompleksitas masalah. Analisis ini akan berguna dalam menentukan jenis algoritma yang tepat untuk digunakan. Kompleksitas masalah dapat dianalisis menggunakan pertimbangan jumlah data, waktu eksekusi, dan ruang yang dibutuhkan oleh algoritma. Yang berikutnya, kita bisa membuat pseudocode atau kode semu. Pseudocode merupakan deskripsi umum tentang cara kerja algoritma tanpa harus terikat bahasa pemrograman tertentu. Jadi pseudocode nanti akan berguna untuk mengembangkan kode program yang lebih baik dan lebih mudah dibaca oleh sistem komputer. Yang terakhir adalah melakukan konversi atau menerjemahkan pseudocode ke dalam kode program. Setelah algoritma terbentuk, maka harus dilakukan analisa terhadap algoritma yang sudah jadi. Nah, bagaimana cara menganalisis algoritma? Algoritma dianalisis supaya algoritma standar menjadi baik dan itu harus efisien. Oleh karena itu, efisiensi suatu algoritma harus diperiksa dan dipelihara. Analisa bisa dalam dua tahap. Yang pertama adalah analisis a priori dan yang kedua adalah analisis posterior. Yang pertama, analisis a priori. Priori artinya dia sebelum. Oleh karena itu, analisis priori berarti memeriksa algoritma sebelum dia diimplementasikan. Dalam hal ini, algoritma diperiksa ketika ditulis dalam bentuk langkah-langkah teoritis. Efisiensi algoritma diukur dengan mengasumsikan bahwa semua faktor lain, misalnya kecepatan prosesor, konstan dan tidak berpengaruh pada implementasi. Ini biasanya dilakukan oleh seorang perancang algoritma. Analisis ini dia tidak tergantung pada jenis perangkat keras dan bahasa compiler yang nanti digunakan pada saat implementasi. Analisis ini dia akan memberikan jawaban berupa perkiraan untuk kompleksitas algoritma. Analisis yang kedua adalah analisis posterior. Posterior ini berarti setelah.
Oleh karena itu, analisis posterior berarti memeriksa algoritma setelah implementasinya. Dalam hal ini, algoritma diperiksa dengan mengimplementasikannya dalam bahasa pemrograman apapun dan menjalankannya. Analisis ini nanti akan membantu untuk mendapatkan laporan analisis aktual dan nyata tentang kebenaran untuk setiap input yang mungkin jika menunjukkan atau mengembalikan output yang benar atau tidak, ruang yang dibutuhkan, waktu yang dikonsumsi, dan lain sebagainya. Analisis posterior ini nanti tergantung pada bahasa compiler yang digunakan serta jenis perangkat keras yang digunakan pada saat mengimplementasikan algoritma. Kompleksitas algoritma nanti dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah kompleksitas ruang. Kompleksitas ruang suatu algoritma mengacu pada jumlah memori yang dibutuhkan oleh algoritma untuk menyimpan variabel dan mendapatkan hasilnya. Nah, variabel ini nanti bisa untuk input, operasi sementara, atau output. Yang kedua adalah kompleksitas waktu. Kompleksitas waktu suatu algoritma mengacu pada jumlah waktu yang dibutuhkan oleh algoritma untuk mengeksekusi dan mendapatkan hasilnya. Ini bisa untuk operasi normal, pernyataan if-else bersalah, pernyataan loop, dan lain sebagainya. Algoritma bisa diekspresikan dengan berbagai cara. Yang pertama adalah natural language atau bahasa alami. Kemudian yang kedua adalah bisa menggunakan diagram alir atau flowchart. Flowchart ini adalah cara merepresentasikan atau mengekspresikan algoritma dengan membuat representasi grafis atau dalam bentuk gambar. Biasanya flowchart ini lebih mudah dimengerti dibandingkan dengan natural language. Dan yang terakhir, kita bisa menggunakan pseudocode atau kode semu untuk mengekspresikan algoritma. Algoritma yang diekspresikan dalam bentuk anotasi dan teks informatif yang ditulis dalam bahasa sederhana yang bentuknya mirip dengan kode nyata dari sebuah bahasa pemrograman, tetapi dia tidak memiliki sintaks seperti bahasa pemrograman manapun. Jadi pseudocode nanti tidak dapat dikompilasi atau ditafsirkan langsung oleh komputer. Dia harus dirubah ke dalam bentuk bahasa pemrograman tertentu lebih dahulu. Berikutnya, pseudocode ini biasanya adalah cara yang banyak digunakan oleh orang-orang yang sering menggunakan algoritma dalam memecahkan suatu permasalahan. Demikian adalah presentasi atau topik terkait dengan algoritma, pseudocode, dan